Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, selalu bersuka cita, dan senantiasa dilimpahi berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sudah memampukan kami melewati hari ini, dan Tuhan sudah memberikan kami begitu banyak berkat kebaikan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Hakim-Hakim pasal 18 ayat 30-31. Tertulis demikian. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa-masa di mana sepertinya Tuhan berdiam biasanya menjadi masa yang menguji iman kita. Apakah kita akan tetap teguh mempertahankan iman kita kepada Tuhan, atau kita mulai goyah dan mendiskon iman kita dengan mengkompromikannya terhadap keadaan dan nilai-nilai berbeda yang terpaksa kita terima dan akui karena kita ingin mencari aman dan selamat di dunia. Dalam ayat ini tertulis mengenai perbuatan dari suku Dan yang melanggar perintah Allah dengan membuat dan menyembah patung pahatan sebagai bentuk ibadah mereka. Bani Dan atau suku Dan setelah merampas berhala yang dibuat oleh Mika, menegakkan patung itu sebagai objek dan sasaran ibadah mereka. Yonatan, cucu dari Musa, bahkan menjadi imam bagi suku Dan. Padahal Yonatan sebagai seorang keturunan dari nabi yang sangat terpandang dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, seharusnya menegaskan akan nilai-nilai kebenaran yang menjadi pedoman hidup bangsa itu di hadapan Tuhan. Seharusnya Yonatan mengajarkan bahwa hanya Tuhan saja yang harus mereka sembah dan taati. Tidak ada satupun patung atau berhala yang patut disembah, karena hanya Tuhan semesta alam yang layak untuk dipuja. Suku Dan memang sedang dalam situasi pergumulan karena mencari tempat untuk menjadi milik pusaka mereka. Dalam keadaan yang seperti tanpa arah dan tidak pasti itu, mereka tidak lagi sepenuhnya berharap kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Tapi mereka mulai mencari pegangan dan harapan yang lain. Nilai-nilai dan prinsip hidup mereka mulai berubah. Sehubungan dengan ayat-ayat ini, kita belajar mengenai apa yang menjadi kemauan Tuhan bagi kita untuk kita lakukan dalam situasi kegamangan dan kegalauan serta dalam berbagai keadaan. Yang pertama, Tuhan mau agar kita tidak menyimpang dari firman-Nya. Suku Dan menyimpang dari perintah Allah dengan menggantikan ibadah yang sejati dengan praktek-praktek yang salah. Tuhan secara tegas melarang umat-Nya untuk membuat dan menyembah patung dalam rupa apapun. Patung pahatan yang ditegakkan oleh suku Dan merupakan pelanggaran langsung terhadap perintah Allah. Kita mungkin saat ini tidak membuat patung dan tidak menyembah suatu objek apapun berbentuk patung. Tapi mungkin ada hal-hal lain di hati kita yang sedang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita sebagai yang utama. Mungkin itu pacar, hobi, pekerjaan, kebiasaan dosa, dan sebagainya. Mari jangan biarkan diri kita menyimpang dari kehendak dan perintah Tuhan. Yang kedua, hindari setiap pengaruh negatif yang ada dalam lingkungan kita, agar kita tidak menjadi salah di hadapan Tuhan. Yonatan sebagai keturunan langsung dari Musa seharusnya mengambil peran yang benar dan bertanggung jawab
dalam membimbing umat Tuhan di dalam kebenaran. Tapi di sini dia justru menjadi imam bagi suku Dan dalam penyembahan berhala mereka. Orang-orang yang penting dan terkemuka bisa saja jatuh dalam dosa. Mereka bisa berbuat salah, serta mempengaruhi orang untuk hidup dalam pelanggaran dan penyimpangan. Tapi kita jangan ikut-ikut yang salah, saudara. Ikutlah selalu pada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun di hidup kita, mari tetap setia dan teguh dalam iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Sekalipun orang-orang di sekitar kita mempunyai cara hidup dan praktek yang salah atau menyimpang dari kebenaran, kita harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan perintah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan ikuti arus dunia ini dan jangan biarkan pengaruh negatif membawa kita masuk dalam kesalahan serta kebinasaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti, agar kami tidak terseret dengan arus dunia ini, tidak ikut-ikutan dengan berbagai pengaruh yang negatif di sekitar kami, sehingga kami tetap kudus di hadapan-Mu, tidak bercela dan tidak menyimpang dari kebenaran-Mu. Tolong kami, berikan kami hati yang peka dan mengerti akan isi hati-Mu, serta kuat di dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin kami selalu ya Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami dan lindungi kami di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, biarlah kuasa kasih Tuhan melingkupi kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, dalam masalah persoalan apapun, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, kelepasan, Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan bangkitkan semangat dan iman setiap yang sedang dalam keputusasaan, dan Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu. Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima lawatan dan pertolongan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.